Eh, ini adalah FGD yang digelar Bubble Pos kedua kalinya. Dan untuk tema kita kali ini adalah terkait dengan rencana pemerintah Provinsi Kepulauan Belitung melakukan tracking kepada para pendatang dari luar atau orang yang bepergian. Hal ini dalam rangka kita untuk meminimalisir dampak dari virus COVID-19. Nah, yang pertama mungkin kita sudah hadir di tengah-tengah kita ini Dr. Bangun. Beliau ini adalah Kepala Kantor KP 3,6. Kemudian dari gugus tugas COVID, keempat itu Pak Harjansa. Nah, untuk yang pertama ini kita ingin mengetahui Dr. Bangun apa sih sebenarnya tracking terhadap pendatang ini. Silakan. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Bubble Pos kepada kami dalam acara FGD ini. Yang jelas untuk tracking ini yang jelas sesuai dengan tusi kami Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Pangkal Pinang adalah melakukan cegah tangkal di wilayah pelabuhan dan bandara yang ada di Provinsi Kepulauan Belitung. Jadi kami di sini membuat jaring koordinasi untuk melakukan tracking, tracing dan tracing terutama karena kalau treatment adalah ranahnya dari teman-teman di wilayah atau teman-teman dinas kesehatan atau rumah sakit atau puskesmas. Jadi kita melakukan tracing adalah jadi kita memantau, mengkoordinir seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan rapid. Nah, dari situ kita koordinir dulu. Jadi semua data yang ada di rapid itu kita data. Nanti kalau memang ada yang reaktif akan kita tindak lanjutin di pintu masuk. Jadi kalau memang dia reaktif dia nggak bisa keluar. Dia akan tetap berada di Pulau Bangka sampai di swab untuk dipastikan bahwa statusnya dia itu apa. Sedangkan untuk tracingnya yang nanti dari situ kemudian kita tracking data itu orangnya di mana, nanti ada penyelidikan epidemiologi yang dilakukan oleh teman-teman dinas kesehatan provinsi maupun kabupaten kota terkait dia kontak dengan siapa sambil menunggu hasil tes swabnya. Kemudian setelah itu kita juga dari Kementerian Kesehatan, jadi Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah unit pelaksana teknis dari Kementerian Kesehatan. Jadi kita unit vertikal yang berada dari Kementerian Kesehatan yang berada di Provinsi Bangka Belitung. Kita Kementerian Kesehatan itu mempunyai aplikasi EHAC. Jadi EHAC itu ada Electronic Health Alert Card, ada yang dua ya Pak ya, yang manual dengan elektronik. Tapi sekarang kita mau bergeserkan semuanya ke dalam Electronic Health Alert Card. Nanti kedepannya kemarin kita di Jakarta kita dengan Kasubdit Karantina Kesehatan kita akan merubah jadi nanti semua data PCR, rapid test itu oleh fasilitas pelayanan kesehatan akan diupload ke dalam aplikasi EHAC. Jadi akan lebih mudah untuk melakukan tracing dan testing ya, treatment, tracing dan tracingnya akan lebih mudah lagi. Dari data EHAC itu kita bisa melihat nih setiap hari berapa yang keluar di seluruh Bangka Belitung dan berapa yang masuk. Data itu tiap hari kita ambil, malam itu selesai malam kita ambil, setelah selesai kegiatan akan kita serahkan ke gugus tugas. Ya, dari gugus tugas nanti gugus tugas akan mengcombine dengan teman-teman dinas kesehatan dan untuk melakukan tracing kemana sih, dan teman-teman relawan mungkin nanti untuk melakukan ini pendatang ini dia kemana saja sekarang posisinya, karena di dalam EHAC itu lengkap, mulai ada alamat tujuan, nomor telepon itu sudah ada, dan itu selama ini itu berhasil sangat membantu kita untuk melakukan pelacakan posisi orang ini di mana. Kemudian kedepannya akan ditingkatkan lagi terkait EHAC gitu. Iya. Selama ini apakah itu masih diterapkan untuk pelaksanaan EHAC itu sendiri? EHAC itu diterapkan karena penggunaan HAC harus Alkar itu termaktub dalam Undang-Undang
tentang kekarantinaan kesehatan. Jadi di dalam undang-undang itu untuk pelaku perjalanan yang datang dari wilayah terjangkit, karena di tempat kita semuanya sudah terjangkit COVID, itu wajib untuk mengisi WH, dan itu kita terapkan di baik di kedatangan maupun di keberangkatan sesuai dengan peraturan sesuai dengan undang-undang dan peraturan menteri yang dibawa. Terus untuk kewajiban tes sendiri selama ini untuk bepergian sekarang yang dipakai itu apa? Tes usapnya atau tes rapid? Jadi untuk pelaku perjalanan saat ini sesuai dengan Permenkes 382 dan SE nomor 9 itu yang digunakan adalah rapid test dan atau swab. Jadi salah satu, kalau dia punya rapid testnya harusnya non reaktif dan swabnya harusnya negatif. Itu adalah yang dipersyaratkan dari peraturan. Terus untuk di Bangka Belitung kan sangat banyak pelabuhan, entah itu pelabuhan yang dimiliki oleh perusahaan atau itu bagaimana sudah berkaitannya dengan pintu masuk teman di pelabuhan tikus itu? Jadi kalau pelabuhan tikus, semua definisi pelabuhan tikus adalah pelabuhan yang tidak dioperasionalkan secara resmi, tidak ada izin. Jadi semua pantai itu bisa jadi pelabuhan tikus. Dan itu kita menggandeng teman-teman dari Polair dan Angkatan Laut dan teman-teman lainnya untuk melakukan pemantauan. Tapi yang paling kita lakukan adalah di pelabuhan-pelabuhan yang resmi, pasti semuanya sudah kita pantau terkait baik itu kapal yang masuk dan keluar, mereka itu harus mempunyai izin dari kita dulu sebelum melakukan kegiatan di wilayah Bangka Belitung. Itu semuanya kita pantau sampai ke Sadai, Muntok, sampai Tanjung Ru yang di Belitung, di Manggar, semuanya kita pantau. Mungkin kita ke Bang Mahdian Samsul berkaitan dengan teknis pelaksanaan tracking sendiri. Kan kemarin sempat digaungkan adanya wacana bahwa Kabupaten Bangka menjadi salah satu pilot project untuk tracking ini. Nah, itu teknis pelaksanaan seperti Bangka Belitung ini bagaimana, Pak Adrian? Terima kasih kepada Pak Mardian dan semua kru Local Post sudah membaca Local Post mana berada. Karena saya apresiasi dulu membaca tulisan Local Post ini yang pakai masker ini. Saya dari secara pribadi ini sudah mengingatkan untuk masyarakat agar jangan lupa 3M tadi. Baik Pak Boyan, salah satu kendala kita adalah melaksanakan tracking atau penegakan protokol kesehatan itu adalah keterbatasan personil. Maka pada tanggal 14 September 2020, Pak Gubernur dengan Pak Kapolda sudah mengadakan MOU untuk melaksanakan operasi justisi di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Nah, operasi ini berjenjang dari provinsi hingga ke kelurahan. Semua harus membentuk satgas. Nah, salah satu tugas satgas ini adalah melakukan protokol kesehatan di lembaga usaha dan perorangan. Nah, salah satu lembaga usaha tersebut antara lain pelabuhan dan bandara. Dengan pelabuhan dan bandara ini yang cukup banyak di Bangka Belitung, termasuk diantaranya pelabuhan tikus, maka dibantu juga dari personil Angkatan Laut dan Polair, di mana mereka melakukan penjagaan di sana. Walaupun penumpang secara resmi tidak ada, tetapi penumpang yang dari kapal angkut barang atau penambang pasir dari Jakarta itu tidak luput dari pemeriksaan petugas tersebut. Nah, kembali ke Kabupaten Bangka yang akan dijadikan pilot project, itu kami rekomendasikan karena personel di Kabupaten Bangka, khususnya Sungai Liat, di Kecamatan Sungai Liat, itu banyak sekali masyarakat yang secara sukarela tergerak untuk membantu tugas pemerintah tersebut. Mereka membentuk satgas relawan
sebagai pembina mereka. Dan sejak mulai pandemi masuk di awal Maret 2020, relawan ini kami fungsikan, kami maksimalkan tenaga mereka dan kami arahkan untuk membantu pemerintah setempat khususnya dan pemerintah provinsi Kabupaten Belitung pada umumnya melakukan dua hal: sosialisasi kepada masyarakat dan tindakan atau aksi terkait dengan pandemi yang sedang berlangsung, seperti penyemprotan dan tracking masyarakat pelaku perjalanan. Nah, sampai saat ini tanggal 21 Oktober 2020 Rabu kemarin, pelaku perjalanan yang terkonfirmasi positif itu berjumlah 109 orang. Artinya jumlahnya sangat signifikan sekali. Nah, dengan jumlah di atas 100 ini merupakan ancaman bagi kita, karena di dalam rumus penanggulangan bencana, ancaman itu memiliki risiko. Ancamannya rendah, risikonya rendah. Kalau di atas 100 itu ancamannya tinggi, maka risikonya pun tinggi. Nah, salah satu yang dilakukan para relawan tadi, yakni dengan meminta data tentang pelaku perjalanan yang terkonfirmasi positif. Nah, data ini diperoleh dari posko tugas atau dinas kesehatan setempat, dalam hal ini Kabupaten Bangka. Nah, tugas mereka yakni mendatangi langsung TKP atau tempat domisili yang bersangkutan. Terkadang hal ini luput dari kita, seperti kasus yang di Puri Kastel kemarin. Itu adanya laporan dari warga ke relawan, lalu relawan meneruskannya kepada kita, dan atas instruksi pimpinan kita Pak Mikro Antariksa untuk melakukan penjemputan secara persuasif kepada pengunjung atau pemilik dari Puri Kastel tersebut untuk dibawa di karantina provinsi. Nah, sampai saat ini kita di gugus tugas untuk pelaku perjalanan ini, kami terlepas dari bantuan personel KKP dalam hal ini dari klaster bandara untuk meminta data setiap hari, dan laporan itu tak kurang diminta lagi Pak. Ini sudah jalan, sudah ada kerjasama kami otomatis yang terkonfirmasi maupun yang memiliki gejala reaktif. Nah, langsung kita bawa untuk melakukan isolasi dulu sebelum dilakukan tes swabnya. Kalau dinyatakan positif, nah kita kerjasama dengan Lapkesda dan pihak Wisma untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Nah, saat ini seperti itu. Pak, kaitannya dengan ketersediaan relawan sendiri di Bangka Belitung sudah banyak Pak yang untuk relawan terkait dengan tracking, kan pasti butuh sumber daya manusia yang banyak. Sampai saat ini yang tercatat di kita lebih kurang 50 orang yang resmi Pak, yang resmi dari kita, dan yang melapor secara rutin. Artinya aktivitas mereka terpantau secara nyata karena ada laporan baik melalui tertulis maupun grup WA di Kabupaten Bangka, yakni relawan Simpul Babel dan relawan Peduli Bangsa. Nah, dari kedua relawan hidup ini kami meminta mereka untuk membentuk relawan-relawan di tingkat kecamatan atau bahkan di tingkat kelurahan atau desa. Nah, nanti relawan yang terbentuk tersebut akan kami input, akan kami masukkan, akan kami lakukan pembinaan, dan jika memungkinkan ada anggaran dari pemerintah kita, kami berikan apresiasi berupa uang makan dan uang transportasi Pak. Seperti itu. Nah, untuk masalah tindakan yang akan dilakukan, kami panggil mereka ke posko, kami adakan sosialisasi dengan menghadirkan narasumber dari rekan-rekan gugus tugas yang berkompeten di bidang kesehatan khususnya, agar mereka saat terjun ke lapangan tidak serampangan, tidak kebablasan, jangan sampai mereka yang jadi korban itu sendiri. Dan kami juga berikan mereka perlindungan berupa APD level 2
Sementara untuk APD level 3 berupa pakaian hazmat atau asmat itu kami peruntukkan bagi personil gugus tugas dan hal ini BPBD baik kabupaten kota untuk melakukan pemakaman dan penguburan kalau sampai sejauh ini yang telah kami lakukan berupa memasukkan jenazah ke lubang liang lahat atau lubang kubur dan menimbun kembali. Namun untuk penggaliannya kami serahkan kepada masyarakat setempat karena mungkin jeda waktu yang begitu lama kalau kami harus menggali sampai menimbun kembali. Dan saat ini alhamdulillah sudah berjalan lancar, mulai dari kasus pasien di Kapundul hingga terakhir Pak Muhammad Yunus almarhum dan juga Pak Ibnu Saleh yang telah kami lakukan pemakaman dari gugus tugas. Untuk melibatkan relawan dalam penguburan belum kami serahkan ke mereka karena tingkat risikonya sangat tinggi. Demikian Pak Brian. Pak Tarun, kita ingin tahu sih sebenarnya sejauh apa sih manfaat dari tracking untuk menekan pandemi. Jadi manfaat dari tracking itu sangat bagus untuk memutus mata rantai penularan. Jadi kalau kita memang tracking yang kita lakukan sangat bagus, orang yang kita curigai atau yang kita pastikan positif itu segera kita lakukan pelacakan. Kemudian dari pelacakan orang tadi kan kita lakukan wawancara penyelidikan epidemiologi kalau kita umumnya. Nanti dari satu itu kita tentukan dia kontak K1, K2, K3. Semakin banyak yang kita lakukan tracking, berarti proses pencegahan kemungkinan menyebarnya itu semakin bisa dilokalisir. Ya, jadi semakin banyak yang kita tracking, penyebaran bisa kita hentikan secepatnya sehingga kasus tidak bisa melebar ke semua orang. Jadi nanti misalkan saya kontak erat nih, saya kontak erat dengan siapa, nanti dari saya itu saya kontak erat dengan siapa lagi, nanti dicari terus, kita tracking terus, ini kontak dengan ini hasilnya gimana, hasil PCR-nya berapa, sehingga nanti dengan di situ langsung kita lakukan isolasi, kita sarankan mereka untuk isolasi mandiri sambil menunggu hasilnya. Nah dari situ dengan pada saat tracking itu kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa perlunya untuk melakukan isolasi mandiri, sehingga nanti mereka lebih mengisolasi dirinya sendiri sehingga penyebaran ini bisa lebih cepat kita hentikan. Contoh yang tak pernah dulu di satu klaster BUMN yang dulu ya, itu langsung kita lakukan tracking, makanya kasusnya pada saat itu adalah terlokalisir sampai dengan cuma di 50 kasus itu, setelah itu nggak ada lagi karena memang kita tracking kita masif dan cara cepat. Kemudian terkait data pelaku perjalanan atau yang punya riwayat perjalanan memang cukup tinggi karena saat ini hampir 80% kasus COVID itu tanpa gejala. Nah, gejala. Jadi kita sebetulnya sudah terkena COVID tapi kita nggak tahu terkena atau enggak. Mungkin sudah makin siap, insya Allah kita akan ketemu lagi bertemu dengan Pak untuk sesi EPD kali ini insya Allah cukup. Terima kasih kepada Pak Bangun dan Pak Mariansa atas kesediaan ini. Kita berharap bahwa pandemi ini segera berakhir dan mungkin ada sedikit closing statement dari Dr. Bangun, silakan. Jadi untuk saat ini harapan kita tadi pada masyarakat adalah meskipun vaksinnya belum ada, sebetulnya sudah ada vaksin sebetulnya untuk menanggulangi COVID itu adalah tadi wajib memakai masker, wajib menjaga jarak dan wajib mencuci tangan. Itu adalah vaksin yang ada sekarang itu yang kita laksanakan untuk kita kumpulkan ke masyarakat supaya masyarakat lebih aware terhadap menjaga jarak, menggunakan vaksin dan itu harapan kita seperti itu. Jadi nanti dengan menjaga jarak, menggunakan masker, penularan COVID bisa kita hentikan sampai nanti vaksinnya tersedia.
Saya kira itu. Bang Hariansa mungkin ada statement closing. Nah, ini penting untuk penerapan 3M tidak hanya slogan saja tapi prakteknya, karena kita kebanyakan tidak tahu praktek. Memakai masker itu maksimal itu 4 jam dan tidak memegang atau menyentuh bagian luar ini untuk masker. Yang kedua, distancing fisikal itu ketika kita antri makanan, tolonglah ingatkan tetap 2 meter jarak orang di depan, di samping, di kanan dan kiri. Yang ketiga, cuci tangan. Cuci tangan itu tidak hanya saat masuk rumah, tidak hanya masuk kantor, tapi setiap kali menyentuh sesuatu, setiap kali bertemu dengan sesuatu, pegang sesuatu, wajib cuci tangan. Bisa dengan air mengalir atau bisa dengan hand sanitizer. Sekian. Oke, baik. Baik, alhamdulillah sesi EPD kita kali ini berakhir. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Bang Hariansa. Akhirnya kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.